Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesburus Marsha, NIM 10201010 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas Pancasila saya yang berjudul Pancasila dalam Pengembangan IPTEK. Pertama, latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Semua perkembangan teknologi canggih bermula dari pemikiran manusia untuk mempermudah komunikasi melalui jaringan dan teknologi, hingga manusia berhasil menciptakan berbagai penemuan baru akibat majunya ilmu pengetahuan di era kini. Ilmu adalah sumber pengetahuan yang bisa diuji dan dipraktekkan untuk berbagai hal, sedangkan pengetahuan berupa wawasan yang didapatkan oleh seseorang dari berbagai sumber. IPTEK pun kini dapat dipahami sebagai sumber informasi yang besar dan dapat menyebar bagi semua orang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. 3. Globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Tujuan pertama, memberi pemahaman tentang keterkaitan Pancasila dalam pengembangan IPTEK. 2. Memberi gambaran tentang penerapan dan aktualisasi nilai Pancasila pada IPTEK. 3. Menjadikan Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Metode perolehan data yang saya ambil pada presentasi ini yaitu dari berbagai sumber dan artikel di internet. Juga referensi video di YouTube sebagai contoh yang relevan dengan topik pembahasan materi. Berikut adalah sumber-sumber di internet yang saya ambil untuk bahan presentasi ini. Hasil data yang diperoleh: Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan lebih modern di saat era globalisasi ini akan memungkinkan jika adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia diharapkan bisa bersaing secara global dengan bangsa lainnya. Tetapi, untuk mendukung perkembangan IPTEK bangsa Indonesia harus memperhatikan aspek yang terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Pancasila penting untuk digunakan sebagai pedoman pengembangan IPTEK karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. 3. Perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Sumber yang melatar belakangi Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditelusuri dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea keempat, di mana dikutip dari kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terikat dengan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencerdasan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Kedua, sumber sosiologis. Sebagai sumber sosiologis Pancasila, nilai pengembangan IPTEK ditemukan dalam sikap masyarakat yang peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Misalnya kebijakan yang terjadi pada zaman Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu.
Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu secara eksplisit sudah ditemukan. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek. 3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan iptek di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Berikut adalah cuplikan video aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek. Dan pohon, kabel menghasilkan listrik. Iya. Ini sampai kapanpun selama pohon ini hidup. Dia bisa menghasilkan listrik. Serius? Ya. Mana nih kabelnya ini? Bisa nyala? Bisa. Bisa untuk menyalakan lampu? Bisa. Oh, coba. Wah. Ini saudara. Karena Ya. Nyala kok ini. Coba saya cabut ya supaya bisa membedakan ya. Tuh, mati. Nyala, luar biasa. Jadi ini menghasilkan listrik nggak bahaya ya? nggak bahaya, Harus karena lemah ya? harus diisi. Nggak setrum kan saya pegang nih? Enggak. Ada berapa pohon untuk menghasilkan listrik bisa menyalakan lampu itu? 4 batang dengan 4 lubang. 4 batang dengan 4 lubang. 4 lubang. Iya. Ini setiap lubangnya dia menghasilkan listrik. Ya, menghasilkan listrik minimal 1 volt. Minimal 1 volt, 1 lubang. 1 lubang. Kenapa kemudian ini bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik dengan cara Logam itu maksudnya seng. seng. Oke. Seng. Tembaga dengan seng itu Ya, menghasilkan listrik. Oke. Jadi yang kita ambil nih getah dalam pohon ini. Oke. Kita dalam pohon ini mengandung asam dan asam itu kita jadikan listrik. Dengan cara menggunakan tembaga dengan logam. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedondong pagar ini, saudara, ini mengandung asam dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng itu akan bisa mengalirkan listrik Iya. dengan 2 kutub yang berbeda. Iya. Baik, itu tadi cuplikan tentang video yang terkait dengan iptek. Dapat dilihat dari video, ada seorang anak muda yang telah berinovasi, yaitu menemukan sumber listrik dari getah pohon. Dan kemudian penemuannya itu disorot media, yang mana sudah memiliki hak paten terhadap anak itu sendiri. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Arti terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dimeningkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Kesimpulan, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi manusia. Akan tetapi, jika pengembangan iptek mengabaikan dasar negara Indonesia itu sendiri, akan menjadikan bangsa ini melupakan jati dirinya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam menjadi paradigma pengembangan iptek. Baik, itu saja dari saya tentang presentasi tugas Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.